Disclaimer: video ini membahas bagaimana sebagian umat Katolik menafsirkan KGK 841 dan Kisah Rasul 17 ayat 23, sehingga muncul anggapan bahwa Allah Islam dan Kristen adalah Allah yang sama secara ontologis. Penjelasan di sini bukan doktrin resmi Gereja Katolik Roma, tetapi oknum-oknum tertentu yang mengaku Katolik. Dan ajaran Gereja Roma, jika salah ditafsirkan, akan membuat orang tanpa sadar jatuh ke dalam pandangan penyembahan dewa-dewi pagan, seperti Zeus, Athena, dan lain-lain dewa-dewi mitos Yunani. Yes, Anda tidak salah dengar. Jika umat Katolik salah menafsirkan Alkitab, ia tanpa sadar bisa menjadi pemuja dewa-dewi pagan atau mencampur adukan konsep Allah yang berbeda dengan Alkitab. Misalnya, umat Katolik ini berkata begini saat merespons video nomor 311 yang membahas klaim klerus Katolik bahwa Tuhan Kristen dan Islam adalah sama secara ontologis. Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai 28. Dan Paulus berkata pada orang kafir di Athena, "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang menjadikan dunia. Dialah yang memberi hidup dan nafas." Paulus tidak berkata mereka menyembah Allah lain, tetapi menyembah Allah yang sama, tapi tanpa mengenalnya. Benarkah Tuhan yang Paulus sembah adalah Tuhan yang sama dengan Allah yang disembah bangsa kafir di Athena? Marilah kita jawab argumen tersebut. Agar Anda memahami konteks yang dibahas video ini secara utuh, tolong saksikan dulu video nomor 312 dan 314, karena kedua video tersebut adalah sambungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari video ini. Marilah kita bahas argumen penganut agama Roma itu satu persatu. Poin yang pertama, jika penganut agama Roma itu ingin menyamakan Tuhan, yang disembah agama Katolik Roma adalah sama dengan Tuhannya bangsa kafir, maka ini sah-sah saja. Saya sebagai Protestan tradisi Lutheran dan Calvinis tidak masalah sama sekali, karena semua orang bebas menyembah Allahnya sendiri, sesuai dengan interpretasinya terhadap kitab suci. Dan memang, jika kita pelajari agama Katolik Roma secara detail, kita akan menemukan banyak penganut agama Roma jatuh ke dalam jeratan penyembahan berhala tanpa mereka menyadarinya. Salah satu contohnya, Anda bisa lihat di video nomor 248. Poin kedua, pertanyaannya adalah bagaimana umat penganut agama Roma bisa jatuh ke dalam jeratan pemujaan berhala dewa-dewi bangsa Yunani? Karena mereka mempercayai pernyataan dari Patris Allegro, klerus Gereja Roma. Dan saya ingin Anda benar-benar memperhatikan pernyataan Allegro itu. Berikut ini. Apakah umat Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen? Jawaban Katolik, ya secara ontologis. Ya secara ontologis. Dan seorang komentator Katolik, dalam upaya membela ajaran Romonya mengatakan hal yang sama berikut ini. Katolik cuma bilang, Allah sebagai wujud mutlak, pencipta semesta, adalah satu realitas yang sama. Nah, sudahkah Anda melihat kesamaannya itu? Yes, Anda benar, yaitu ajaran yang menyamakan sesembahan Tuhan Kristen dan Islam, adalah sama secara ontologis adalah ajaran Katolik. Ini berarti bukan berdasarkan kitab suci. Sekali lagi saya tegaskan yaitu, bahwa ajaran Katoliklah yang mengajarkan Katolik dan Islam menyembah Allah yang sama, bukan Alkitab. Jadi klerus dan komentator Katolik mengatakan bahwa Tuhan Kristen dan Islam adalah sama secara ontologis, dengan asumsi dasar filsafat manusia yang disebut ontologi dasar, yaitu bahwa hanya ada satu pencipta semesta alam yang nyata dalam realitas metafisik. Berikut keterangannya. Umat Katolik itu berkomentar begini. Katolik sedang bicara ontologi dasar, bahwa ada satu pencipta real dalam realitas metafisis. Tetapi sayangnya, karena ajaran tersebut bersumber dari filsafat manusia, bukan ajaran Alkitab, maka secara tegas kitab suci menolaknya. Mengapa? Sangat sederhana, yaitu poin A. Kitab suci tidak memberi ruang bagi Allah lain selain Allah Tritunggal yang dinyatakan oleh Yesus Kristus.
Alkitab hanya menyatakan bahwa Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal, adalah Allah yang menyatakan dirinya, dan Ia menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan bahwa kitab suci tidak pernah bersikap netral atau memberi ruang bagi Allah lain selain Allah Trinitas. Dan selain Allah Trinitas, Alkitab menyatakannya sebagai Allah palsu atau ilah-ilah lain, bukan Allah yang sejati. Jadi, kalau kita bicara ontologi ilahi, kita tidak bisa melepaskannya dari siapa Allah yang menyatakan dirinya. Beberapa contoh ayat-ayat berikut ini menunjukkan bahwa di dalam Alkitab, identitas Allah tidak dipisahkan dari wahyunya. Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan dirinya, dan selain itu disebut Allah lain atau bukan Allah. Nah, perhatikan beberapa ayat berikut ini. Kitab Ulangan 32, Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah-Allah yang tidak mereka kenal. lalu kitab Yeremia pasal 10, Tuhanlah Allah yang benar. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi harus lenyap. dan Mazmur pasal 96, Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. kemudian 1 Korintus 8, Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa, dan 1 Yohanes pasal 5. supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dari ayat-ayat Alkitab yang baru saja kita lihat mengatakan bahwa identitas Allah tidak dipisahkan dari wahyunya. Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan dirinya, yaitu Allah Tritunggal. Dan selain dari Allah Tritunggal, disebut sebagai Allah lain atau bukan Allah. Karena itu, secara ontologis, menurut iman Kristen, Allah yang bukan Tritunggal bukanlah sekadar versi lain dari Allah yang sama, tetapi bukan Allah yang benar menurut kesaksian wahyu. Poin B. Jika Katolikisme Romawi mengatakan, berdasarkan filsafat buatan manusia, yaitu Katolik sedang bicara ontologi dasar, bahwa ada satu pencipta real dalam realitas metafisis. tetapi saya mengatakan, berdasarkan Alkitab bahwa Allah yang mencipta adalah Tuhan Yesus, namanya. Hal ini dinyatakan di kitab Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jika umat Katolik ingin mempercayai ajaran ontologi dasar buatan manusia yang diajarkan Katolisisme Romawi dalam upaya Gereja Roma bertoleransi terhadap agama lain, silakan. Tetapi, sebagai orang Kristen, penganut sola scriptura, saya mempercayai apa yang Alkitab ajarkan. Dan mempercayai apa yang Alkitab ajarkan bukanlah berarti saya tidak bertoleransi terhadap agama lain. Saya sangat bertoleransi, tetapi saya tidak ingin menyamakan Allah yang saya sembah adalah sama dengan Allah agama lain yang menurut kitab suci bukanlah Allah sejati. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Mengapa? Kita masuk ke poin C, yaitu karena siapapun yang mengubah identitasnya, misalnya menghilangkan atau mengaburkan relasi kekal dalam diri Allah, maka pada dasarnya menciptakan ilah menurut gambar pikirannya sendiri. Why have you summoned me? Dan Paulus memberikan kita pemahaman tentang berhala. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar.
John Calvin menyebut akal manusia sebagai pabrik berhala atau factory of idols karena kecenderungannya menciptakan Allah yang sesuai dengan keinginan rasional atau budaya, bukan Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Jadi, ya, mengaburkan atau mengubah doktrin Tritunggal bukan sekedar kesalahan teologis mayor, tapi resiko penyembahan berhala rohani secara halus karena kita menyembah Allah yang kita ciptakan, bukan Allah yang menyatakan dirinya. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu sebagai bukti klerus dan komentator Katolik masuk ke dalam penyembahan berhala dewa-dewi Yunani tanpa mereka menyadarinya, yaitu saat mereka membenarkan diri mereka dengan argumentasi ontologi dasarnya dengan mengatakan bahwa Allah yang Paulus beritakan adalah Allah yang sama dengan Allah yang disembah orang-orang di Athena di Kisah Rasul pasal 17. Berikut ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai 28. Dan Paulus berkata pada orang kafir di Athena, "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang menjadikan dunia. Dialah yang memberi hidup dan nafas." Paulus tidak berkata mereka menyembah Allah lain, tetapi menyembah Allah yang sama, tapi tanpa mengenalnya. Marilah kita sanggah argumen tersebut dengan akal sehat dalam beberapa poin. Poin A. Coba perhatikan keanehan pernyataan komentator Katolik itu dengan seksama. Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai 28. Dan Paulus berkata pada orang kafir di Athena, Dia sendiri mengakui bahwa di kota Athena, Paulus berdiskusi dengan orang kafir. Ya, umat Katolik sendiri mengakui bahwa ada orang kafir yang berdiskusi dengan Paulus. Tetapi anehnya, umat Katolik itu dalam upayanya membenarkan adanya ontologi dasar, maka secara tidak sadar, ia menyamakan Allah yang disembah Paulus adalah sama dengan Allah-Allah bangsa pagan. Dari sini saja, kita tahu bahwa logikanya sudah keliru. Bagaimana perkataan Paulus bisa ditafsirkan sedemikian rupa sehingga Tuhan Yesus yang disembah dan diberitakannya adalah sama dengan ilah-ilah yang disembah bangsa Yunani. Bahkan ada komentar yang lebih menggelikan dari penganut agama Roma yang bernama Albertus. Berikut ini. Gua kasih tahu lu ya, kafir Athena, Paulus, dan gua menyembah Allah yang sama. Karena Rasul Paulus sendiri yang bilang begitu. Kalau lo gak setuju sama Rasul Paulus, lo mau ngikuti siapa? Jadi menurut lo Rasul Paulus memberitakan berhala? Logika mampet. Yang logikanya mampet jelas adalah Albertus. Karena jika sesuai dengan tafsiran Anda, yaitu Allah yang Paulus beritakan adalah sama dengan Allah orang pagan, maka berarti Paulus memang memberitakan berhala pagan. Oleh karena itu, dengan mengatakan bahwa Allah yang diberitakan dan disembah Paulus adalah sama dengan berhala pagan, sebetulnya secara tidak sadar Albertus telah memfitnah Paulus. Tetapi bagaimanapun juga, saya percaya bahwa tidak mungkin Paulus mau menyamakan Allah yang disembahnya adalah sama dengan Allah bangsa pagan. Karena jika Paulus menganggap Allahnya sama dengan bangsa pagan, maka Paulus telah melakukan pemujaan kepada Allah yang salah. Mengapa tidak mungkin Paulus memberitakan dan menyembah Allah yang sama dengan dewa-dewi bangsa Yunani? Nah, ini alasan pertama. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus mengatakan demikian. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja,
yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ini artinya Paulus mengakui bahwa ada banyak ilah-ilah lain di dunia ini. Tetapi bagi Paulus, hanya Allah Bapa dan Tuhan Yesus saja yang menjadi penyembahan sejatinya. Sedangkan ilah-ilah lainnya bukanlah Allah dan Tuhan yang benar. Ilah-ilah lain itu adalah buatan manusia. Jika kita sudah tahu siapa Allah dan Tuhan yang Paulus sembah, kita akan melihat Kisah Rasul pasal 17 yang menjadi perdebatan. Dan kita lihat dari ayat 16 yang berbunyi, Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. jadi, dari awalnya Paulus berinteraksi dengan penduduk kota Athena, Paulus tahu dan sadar bahwa di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dan apakah berarti patung-patung berhala tersebut adalah Allah dan Tuhan yang sama yang Paulus sembah dan beritakan? Tentunya tidak, karena dikatakan bahwa itu adalah patung-patung berhala. Jika patung-patung itu adalah Allah dan Tuhan yang sama yang Paulus sembah, Paulus tidak mungkin mengatakan sebagai patung-patung berhala. Dan jika kita lihat di ayat 22, Paulus mengatakan, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. sekali lagi, Paulus mereferensikan patung-patung berhala sebagai dewa-dewa, bukan Allah yang Paulus sembah. Jika umat Katolik menafsirkan patung-patung dewa tersebut adalah sama dengan Allah Paulus, maka Paulus bisa disebut sebagai penyembah berhala. Hal ini tidaklah mungkin, bukan? Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 23 yang menjadi perdebatan sebagai berikut. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Mari kita perhatikan ulang pernyataan Paulus, yaitu, Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. dan menurut umat Katolik bernama Albertus menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Nih kisah 17, perhatikan perkataan Paulus kepada kafir di Athena. Allah yang kamu sembah tanpa mengenalnya, dialah yang kuberitakan. Allah yang kamu sembah. Allah siapa yang dimaksud Paulus? Dialah. Siapa dimaksud Paulus dialah? Nih gua kasih jawabannya sekaligus. Allah yang kamu sembah, maksudnya adalah Allah yang disembah kafir. Dialah yang kuberitakan, maksud Paulus adalah Allah yang disembah kafir Athena, adalah yang Paulus beritakan. Benarkah Allah yang disembah kafir adalah Allah yang diberitakan Paulus, seperti yang ditafsirkan Albertus? Sehingga pada akhirnya, Albertus menyimpulkan bahwa Allah kafir dan Allah Paulus adalah sama? Tentunya tidak. Mari kita lihat dan uji logika mampet dari Albertus, sehingga dia bisa menafsirkannya sedemikian rupa sesatnya. Dan perhatikan pernyataan Albertus berikut ini. Allah yang kamu sembah, maksudnya adalah Allah yang disembah kafir. Pernyataan Albertus ini adalah benar. Tetapi perhatikan pernyataan kedua Albertus berikut ini. Dialah yang kuberitakan, maksud Paulus adalah Allah yang disembah kafir Athena, adalah yang Paulus beritakan. Tetapi pernyataan ini tidaklah benar. Logika Albertus ada yang mampet. Mari kita lihat teks aslinya. Sebagai berikut. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi, apa yang dikatakan Paulus adalah Allah yang tidak dikenal oleh orang kafir Athena,
Itulah yang diberitakan Paulus. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah yang tidak dikenal orang Athena adalah Allah yang diberitakan Paulus. Dan Allah Paulus ini tidak dikenal orang kafir Athena. Bukan Allah yang disembah kafir Athena adalah Allah yang Paulus beritakan. Tetapi Allah yang tidak dikenal oleh kafir Athena, itulah yang diberitakan Paulus. Inilah yang sesuai dengan teks Alkitab, bukan logika mampet Albertus. Lalu siapa Allah dan Tuhan yang tidak dikenal kafir Athena? Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimanapun juga, meskipun gereja Katolik tidak mengajarkan tafsiran sesat Albertus itu, tetapi Albertus tidak akan menerimanya, karena otaknya memang mampet. Albertus hanya ingin berkomentar agar terlihat eksis, yang penting berkomentar. Masalah masuk akal atau tidak, urusannya belakangan. Dan jika umat Katolik ingin menyembah Tuhan yang sama dengan bangsa kafir sembah, tidak ada yang larang. Yang jelas jika ada orang yang percaya dengan tafsiran Albertus, berarti dia akan menyembah dan memuja dewa-dewa kafir bangsa Yunani, tanpa ia sadari. Wahahaha.